Dalam bahasa mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama arbiter. Kata arbiter itu bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud dengan lambang tersebut. Contohnya, antara kuda dengan yang dilambangkan yaitu sejenis binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Mengapa? Misalnya bukan aduk atau akut atau lambang lainnya. Begitu juga kita tidak dapat menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkannya, yaitu barang cair yang bisa dipakai untuk minum, mandi, dan makan. Yang rumus kimianya H2O. Mengapa tidak dilambangkan dengan bunyi ria atau ari? Ya, karena tidak bisa dijelaskan karena sifat arbiter itu. Yang kedua, unik. Unik merupakan suatu benda atau sesuatu yang menarik, unik, dan dianggap itu indah. Menarik saat kita melihat dan membuat kita terpesona dan kagum melihat seperti mempunyai ciri khas yang berbeda. Yang ketiga, produktif. Produktif merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu berupa hal baru yang dapat dari membaca, benda, tulisan, dan hal baiknya. Ya, saya akan lanjut yang persoalan kedua. Mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bangsa Indonesia? Ya, karena bahasa Melayu diketahui sebagai akar dari lingua franca Indonesia. Sultan Takdir Al-Jabahna dalam bukunya Sejarah Bahasa Indonesia mengatakan bahasa Melayu memiliki kekuatan untuk merangkul kepentingan bersama sehingga dipakai untuk di Nusantara. Nah, sekarang yang ketiga. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Saya akan sebutkan 3 karakteristik yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya, gagasannya jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Objektif. Objektif. Kalimat bahasa Indonesia ilmiah dikatakan objektif bila mengungkapkan sesuatu dalam keadaan yang sebenarnya, artinya tidak dipengaruhi oleh emosi pemakainya. Nah, yang ketiga, cendekia. Bahasa Indonesia bersifat cendekia. Maksudnya, bahasa itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Saya akan menjelaskan yang kelima. Yang kelima terdiri dari hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi. Yang pertama, hiperkorek. Hiperkorek merupakan tindakan menghendaki atau membuat suatu kerapian dan kesempurnaan yang sangat berlebihan sehingga hasilnya malah sebaliknya. Nah, yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah majas bahasa yang menambahkan informasi pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya. Kontaminasi adalah sebuah kondisi pencampuran, baik itu percampuran yang memberikan efek buruk bagi lingkungan, misalnya sungai yang terkontaminasi oleh limbah pabrik.